Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun 29 Oktober 2024. Biji sesawi dan ragi. Kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5, ayat 21, dilanjutkan ayat 29 sampai 30. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sahabat Katolikana, bacaan pertama hari ini tak jarang dipilih menjadi bacaan dalam misa perkawinan. Sesungguhnya Rasul Paulus juga menekankan bahwa hubungan suami istri atau keluarga diibaratkan sebagai hubungan Kristus dan jemaatnya. Ya, kita pasti sering mendengar bahwa keluarga adalah gereja kecil atau gereja mini. Dalam Mazmur tanggapan hari ini pun diwartakan betapa diberkatinya suami istri yang taat kepada Tuhan. Taat akan Tuhan akan menjadi self-reminder atau pengingat pribadi untuk selalu rendah hati dan penuh kasih kepada pasangan dan sesama, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Apakah ada orang yang membenci dirinya sendiri? Dalam kasus khusus ada. Misalnya terjadi pada mereka yang dibuang sejak kecil. Juga pada korban yang mengalami pelecehan seksual atau ruda paksa. Kasus lainnya dialami oleh mereka yang berasal dari keluarga yang broken home. Orang-orang yang tumbuh dalam keluarga utuh yang terbingkai dalam suasana saling mengasihi seharusnya dapat mengasihi dan merawat diri dengan baik serta bersikap demikian terhadap sesama yang dijumpainya. Bahkan orang-orang dengan latar belakang beragam peristiwa tidak menyenangkan, seperti contoh di atas, jika mampu mengubah sudut pandang hidupnya, baik secara mandiri atau dengan pendampingan orang lain, akan berjuang mengasihi sekaligus memulihkan diri sendiri, serta berupaya mengasihi sesama, karena tak ingin orang lain mengalami pengalaman buruk yang pernah mereka alami di masa lalu. Orang-orang yang tumbuh dalam keluarga utuh, yang terbingkai dalam suasana saling mengasihi, seharusnya dapat mengasihi dan merawat diri dengan baik, serta bersikap demikian terhadap sesama yang dijumpainya. Bahkan orang-orang dengan latar belakang beragam peristiwa tidak menyenangkan, seperti contoh di atas, jika mampu mengubah sudut pandang hidupnya, baik secara mandiri atau dengan pendampingan orang lain, akan berjuang mengasihi sekaligus memulihkan diri sendiri, serta berupaya mengasihi sesama. Karena tak ingin orang lain mengalami pengalaman buruk yang pernah mereka alami di masa lalu. Sahabat Katolikana, tentu ada masa di mana saya dan Anda merasa begitu kecil, tak berarti, dan dianggap remeh. Jika sampai pada fase tersebut, ingatlah sabda Yesus hari ini. Biji sesawi dan ragi yang begitu kecil saja bisa bermakna begitu luar biasa. Terlebih lagi, kita yang diciptakan sesuai dengan citranya. Dalam permenungan pada hari Minggu 20 Oktober yang lalu, kita diingatkan untuk menjadi pelayan atau hamba.
Dengan demikian, bukankah pelayan atau hamba selalu dipandang remeh, kecil dan hina? Ayo bangkit dan ingatlah bahwa Sang Gembala Agung kita juga pernah dipandang remeh, karena dia hanyalah anak seorang tukang kayu. Salah satu penjahat yang disalibkan bersama dia pun menghinanya di puncak Kalvari. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan keunikan dan talenta masing-masing, yang pasti sangat bermakna jika dimanfaatkan dalam pelayanan kepada sesama di setiap kesempatan. Biji sesawi yang terkecil di antara bebijian saja bisa menjadi pohon yang rimbun dan menjadi tempat burung-burung bersarang. Ragi yang halus pun bisa membuat adonan kue menjadi khamir, singkong dan ketan menjadi tapai yang bercita rasa lembut. Sahabat Katolikana, mari menjadi seperti biji sesawi dan ragi yang rendah hati, bukan rendah diri karena kecil. Mari kita tunjukkan melalui cara berpikir, ucapan, dan perilaku masing-masing betapa kita amat mengasihi sesama dan alam sekitar sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Sebab kita diciptakan Allah seturut citra-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu rendah hati dalam setiap pikiran, ucapan, dan laku hidup kami, agar senantiasa diwarnai kasih kepada sesama, sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Mampukanlah kami menjadi biji sesawi dan ragi, yang meskipun kecil, namun mampu memberi makna dan manfaat luar biasa bagi sesama. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.